Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya kembali, Ibu Nia Kurniasari Hidayah dari SMA Negeri 2 Subang. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai model pembelajaran domino card. Baik, pertama kita akan membahas dulu permasalahan yang dihadapi di sekolah. Yang pertama, peserta didik kesulitan dalam memahami tenses yang sedang dipelajari. Tenses yang dipelajari pada saat ini adalah mengenai present tense yang ada hubungannya dengan unsur kebahasaan yang membangun sebuah teks deskriptif. Kemudian, peserta didik kesulitan dalam memahami jenis-jenis kata sehingga berpengaruh terhadap kemampuan memahami present tense. Lalu, bagaimana dengan akar permasalahan? Akar permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah peserta didik tidak memahami jenis-jenis kata. Yang kedua, peserta didik tidak memahami perbedaan verbal dan nonverbal pada tenses. Yang ketiga, peserta didik tidak memahami fungsi dari present tense sehingga tidak tertarik pada materi tersebut. Lalu, bagaimana alternatif solusi yang dihasilkan? Yang pertama, saya merubah model pembelajaran. Bagaimana cara saya menarik siswa untuk bisa memahami sebuah tenses, terutama tenses yang sedang dipelajari, yaitu present tense. Maka yang saya rubah adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan bernama domino card. Lalu, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model domino card? Yang pertama, siapkan oleh Bapak dan Ibu guru kalimat-kalimat yang akan menyambung satu sama lain dengan menggunakan Word atau aplikasi lainnya, silakan. Kemudian, setelah selesai menyusun kalimat-kalimat tersebut, maka kita akan menggunting kalimat yang telah dipenggal-penggal tersebut. Langkah ketiga, rapihkan dan siap digunakan. Kemudian, sebelum kita menggunakan domino card tersebut, ada baiknya kita menyiapkan peserta didik di dalam kelas. Yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam 9 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang jika keseluruhan siswa terdapat 36 orang peserta didik. Yang kedua, bagikan kartu domino kepada masing-masing kelompok. Namun, masing-masing kelompok tersebut tidak boleh membuka sebelum hitungan ketiga. Selanjutnya, berikan peserta didik waktu untuk berpikir kurang lebih 25 menit sampai mereka selesai mengerjakan. Selesai atau tidak selesai, 25 menit adalah waktu yang ditentukan. Langkah selanjutnya adalah masing-masing kelompok akan saling menjelaskan kartu-kartu yang telah dipasang-pasangkan kepada rekan sejawat. Ini adalah dokumentasi yang berhasil saya simpan dan saya abadikan dan merupakan hasil dari kelompok tercepat yang bisa menyelesaikan kartu domino ini. Ini adalah tenses present tense yang diajarkan di dalam kelas, kemudian kalimatnya dibagi menjadi 2, ada subjek dan kalimat yang berbentuk present tense. Anak-anak diharapkan dapat memahami jika subjeknya he, she, it, maka verbalnya seperti apa. Kemudian jika subjeknya I, you, we, they, verbalnya seperti apa. Demikian pula dengan present tense yang jenisnya non-verbal. Jika subjeknya I, maka akan disambungkan dengan to be apa. Jika subjeknya we, maka akan disambungkan dengan to be apa dan jenis katanya seperti apa. Kemudian bagaimana dengan hasil dari model pembelajaran yang diterapkan tersebut? Yang pertama, peserta didik lebih antusias karena tenses dibawakan seolah-olah mereka sedang bermain kartu. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih memahami mengenai jenis-jenis kata, terutama kata kerja, kata benda, kata sifat, dan keterangan.
Yang terakhir, banyak dari peserta didik yang pada akhirnya bisa menjadi tutor teman sejawat untuk menjelaskan presenten dengan menggunakan kartu domino. Ini adalah beberapa sumber rujukan yang saya ambil dari internet mengenai pemahaman model pembelajaran domino card. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan, yang terjadi di dalam kelas saya, yaitu kesulitan peserta didik dalam memahami, presenten. Terima kasih, selamat bertemu pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.